Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat kembali acara kita bincang-bincang namanya Suara Dosen Trans. Nanti pengantar diskusi kita kali ini Pak Bobi, Pak Sisfairi, dan Pak Suparman ya. Kita bicara tentang asuransi di perkapalan. Pada waktu itu kita pernah juga bicara ya dengan Pak Bobi dan Pak Indra ya, masalah, tapi lebih menekankan masalah PNI-nya ya. Sekarang kita mungkin cover dua-duanya lah, baik asuransi maupun PNI. Kita sempat diskusi darat ya waktu minggu lalu itu dengan Pak Suryanto segala ya, Pak Asis ada di sini. Itu sangat menarik sekali Pak Syafin. Bahkan kita berpikir waktu itu ya oke, kita mengadakan Zoom, tapi nanti kelihatannya kan tindak lanjutnya masih banyak nih kelihatannya, karena masalahnya juga banyak dan sangat menarik. Katanya kalau saya nggak salah tangkap Pak Suryanto itu bilang, wah kalau gitu nanti habis ini suatu ketika saya akan undang di KNKT Pak Syafin, diskusi yang lebih intens lah seperti begitu. Itu pembukaan saya Pak Sahar, silahkan Pak Ketua membuka. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang disampaikan Pak Wendy betul juga Pak. Jadi pada waktu Lebaran dulu 23 April saya cek itu kita sudah membicarakan mengenai pelayaran ini, fokus asuransi PNI lah. Waktu itu lebih ke situ kita bicaranya. Tapi kelihatannya asuransi ini kewajiban oleh pemerintah. Ini yang dilihat oleh Pak Suryanto, Ketua KNKT, disampaikan oleh Pak Wendy tadi. Kita sempat bincang-bincang dulu apa sih itu asuransi, sehingga dilanjutkan hari ini gitu. Karena menarik itu Pak, nanti ya kita share lah apa yang mengenai asuransi ini. Kelihatannya antara perusahaan asuransi dengan kewajiban asuransi ini masih belum lancar komunikasinya gitu. Ya, semoga hari ini bisa memberikan solusi untuk hal yang belum lancar itu. Itu aja Pak, sedikit dari saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Bobi, Pak Syafin, dan Pak Dedi, Bapak-Bapak sekalian ya. Kita mulai ya Pak Bobi. Silakan Pak Bobi, apa mau bantu share screen-nya atau gimana? Nanti yang saya screen nanti ada Pak Sisferi itu. Ya, dia udah hadir juga. Mungkin karena memang saran dari Pak Ketua KNKT, ada juga Ketua Gapasdap. Jadi mungkin nanti kita mungkin berurutan aja sebelum ada istilahnya tanya jawab ya. Dan mungkin saya mengantar sedikit. Nanti setelah ini Pak Ketua KNKT, Pak Suryanto juga akan menyampaikan. Nah, setelah itu mungkin kalau nanti Pak Sapa udah hadir tuh yang dari PNI, Patman ya. Pak itu dan Pak Sisweri ini akan mungkin secara materi akan memberikan. Nah, setelah itu mungkin kalau saya boleh sarankan Ketua Gapasdap ya, kalau ada Ketua INSA juga lebih bagus untuk memberi tanggapan juga terhadap, karena mereka yang memiliki yang menjadi komandan dari pemilik kapal itu. Sehingga nanti akan bisa didapatkan oleh satu paling tidak sudut pandang yang sama, karena tadi disampaikan oleh Pak Wendy juga Pak Sahar, memang ini sudah berjalan ya, tapi di dalam beberapa hal ada yang belum secara tuntas gitu dijalankan. Nah, kalau kita tahu di dalam masalah asuransi ini memang ada paling tidak ada tiga jenis ya, hull machinery, cargo, dan marine liability yang terkait dengan PNI. Kalau yang kita kenal selama ini secara tegas dibagi dua sebenarnya, yang terkait dengan PNI atau kewajiban kepada pihak ketiga, dan untuk kepentingan dari pemilik kapal itu sendiri atau pemilik kargo. Nah, ini yang
memang kalau sepaham saya sudah berjalan. Kalau hal machinery itu sudah berjalan, walaupun ada beberapa kapal pemilik kapal yang juga tidak melakukan itu. Memang resikonya kalau kapalnya tenggelam ya angkat sendiri, ya nggak ada yang ganti ya. Itu perbedaannya. Kalau memang yang mengikuti atau yang tidak. Atau kalau yang PNA itu sebenarnya suatu kewajiban, karena kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 17 pun itu sudah diatur sejak dahulu kala itu kewajiban asuransi. Kita bisa lihat di dalam Undang-Undang 17 itu di pasal 22-nya ya, 202 itu memang tercantum secara tegas bahwa yang namanya pemilik kapal wajib mengasuransikan. Itu lebih tegas diatur di pasal 203 butir 12345 kalau salah. Itu dikatakan bahwa untuk menjamin kewajiban mengangkat kerangkanya sebagaimana diatur dalam ayat di atasnya, pemilik kapal wajib mengasuransikan kerangka kapalnya. Itu yang diatur secara tegas di undang-undang. Apalagi kita sudah mendengar, saya kemarin sudah sharing bahan sedikit yang terkait dengan kewajiban internasional atau dikenal dengan Nairobi Convention, itu sudah diratifikasi sejak tahun 2020 ya kalau nggak salah. Mohon dikoreksi Pak Ketua KNKT. Jadi itu menjadikan suatu kewajiban itu menjadi mutlak karena sudah ratifikasi, dan itu kalau yang sepengetahuan saya sih sudah banyak ya yang mengasuransikan kapal yang terkait dengan. Kalau yang pencemaran ya lah CLC itu sudah sejak zaman dahulu juga karena ada konvensinya. Ya, tadi pagi saya menarik ada yang tanya kok begitu banyak konvensi kapal, ya itu seperti itulah yang memang harus dipatuhi semuanya, itu nggak bisa dipilih-pilih itu. Sehingga sangat berat kalau untuk tidak dimulai. Kalau setelah dimulai semua sebenarnya nggak ada masalah, tapi kalau tidak memulai ada beberapa yang belum dijalankan, itu kan akhirnya bisa suatu saat menjadi kendala buat kapal-kapal berbendera Indonesia. Jadi kewajiban kerangka kapalnya sudah ada jelas, kewajiban CLC itu jelas untuk kapal pengangkut minyak di atas 150 GT. Kalau konvensi Nairobi itu di atas 300 ya, diwajibkan harus diasuransikan. Nah, kalau hal lain machinery itu menjadi kebutuhan daripada si pemilik kapal. Nah, ini memang ada beberapa pertemuan yang hari ini saya ikuti. Sebenarnya sejak 2014 atau 2015 awal tuh dari Perhubungan Laut pun sudah mewajibkan ya. Cuman memang setelah beberapa 5-6 tahun belakangan ini memang tidak terlalu lancar, dan saya mendapat informasi dari ada satu konsorsium yang memang selama ini yang menangani di samping yang ini yang kemarin ya Pak Suryanto yang dari PNI Indonesia itu memang sudah melakukan yang saya ketahui dari 15.000 target baru 2.000-an lah. Memang kalau misalnya tidak diproteksi seperti itu, diasuransikan, nanti kalau ngangkat yang ngangkat sendiri. Seperti kejadian nanti yang sekarang sedang terjadi itu ada LCT di Tanjung Selatan, mungkin informasi buat Pak Ketua KNKT, itu dia wajib dan memang saya dengar informasi sudah mempersiapkan untuk mengangkat kerangkanya. Ya mungkin bisa saja digunakan kembali ya, tapi kembali lagi itu belum menjadi biaya sendiri untuk mengangkatnya. Kargonya juga diasuransikan, makanya sedang diproses asuransi untuk kargonya, tapi kapalnya tidak. Ya, artinya pada saat kapalnya celaka itu menjadi masalah kalau tidak ada proteksi. Tapi kalau dia itu pasti akan di cover oleh asuransi tersebut. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan di awal-awal daripada ini. Nanti secara teknis mungkin secara itu dari kalau ada Pak Surapman sudah ada atau nanti Pak Sisweri itu bisa secara teknis mungkin lebih dielaborasi. Untuk itu dari saya mungkin cukup sekian dulu, nanti saya ikuti terus. Mungkin Pak Trianto ya, Ketua KNKT yang akan lebih menjelaskan dari sisi pemerintah. Karena saya menganggap ini sebenarnya kalau tadi pagi ada sedikit pembicaraan di grup itu memang ya kalau boleh kita lihat di undang-undang ya otoritas untuk memberikan saran kepada pemerintah dalam rangka keselamatan transportasi itu ada di pundak Pak Suryanto. Jadi mungkin ya harusnya berawal dari situlah semualah. Nanti baru, ini bayangan saya, baru setelah itu ke Pak Umar mungkin.
kebijakan ya kan, baru ke dirjen. Jadi sehingga semua terkontrol, supaya saya membayangkan kadang-kadang ada beberapa aturan yang saling tabrakan antara Direktorat Jenderal itu. Itu yang banyak lah, kita kalau mau cari contoh banyak sekali. Artinya enggak ada ya, saya nggak tahu di Biro Hukum, ini Biro Hukum mungkin juga mesti diberikan juga pemahaman-pemahaman bahwa aturan itu manakala sudah ditandatangani menteri itu diusahakan jangan ada yang tabrakan lah. Karena memang beberapa hal banyak yang tabrakan. Nah ini ke depan mungkin kalau memang ada apa ya bisa dilakukan seperti itu, saya justru mohon kepada Pak Suryanto nih yang menjadi pengarah dari semuanya. Mungkin dari saya sementara demikian, saya kembalikan kepada Pak Wendy. Terima kasih Pak. Atau Pak Suryanto langsung ya Pak ya? Suaranya masih mute Pak Wendy. Jadi secara saran Pak Bobi, terus itu nanti Pak Suryanto ya Pak ya. Jadi Pak Suryanto nanti kalau Pak Supratman siap dan Pak Isfairi ada presentasi sedikit, setelah itu dari Pasdap dan Insa ya. Kalau ada Pak ya, Insa nggak tahu. Oke, nah itu nanti bebas lah satu. Dan kita kasih kesempatan juga Pak Safin kalau bisa sebelum beliaunya ikut pindah ke tempat lain. Pak Sur, silakan Pak Sur. Terima kasih Pak Wendy. Jadi menyambung apa yang telah disampaikan oleh Pak Bobi dan Pak Wendy tadi, bahwa saya itu menerima banyak keluhan-keluhan dari teman-teman operator kapal. Juga ada beberapa case yang saya melihat sendiri seperti kapal tenggelam, orangnya selamat, begitu sampai di rescue dan waktu itu dianukan ke Surabaya. Sampai di Surabaya kakinya melepuh, nggak punya duit sama sekali, handphonenya hilang, dompetnya hilang, cuman dikasih 300.000. Terus sementara dia tujuannya adalah ke Kalimantan Timur. Nah Pak, saya pulangnya bagaimana? Dari perusahaan cuma mampu memberikan 300.000. Nah ini yang juga masalah ganti rugi sesuai dengan masukan dari teman-teman, nanti juga ada Pak Kohiri, bagaimana mereka operator ini ketika mengklaim sudah cukup lama, tapi istilahnya Pak Kohiri itu berantem dulu, bertinju sampai hampir pingsan, mungkin dapat, mungkin enggak juga. Nah, kenapa hal-hal seperti itu? Beberapa hari ini kita diskusi dengan teman-teman secara offline, dan ternyata memang kalau saya lihat benang merahnya, pemahaman tentang asuransi di Erin ini seperti apa, kebanyakan teman-teman di operator itu tidak paham, Mbak. Tidak paham kewajiban dan bagaimana cara mendapatkan asuransi yang baik. Nah, di sini mungkin nanti ada Pak Susweri, Pak Suratman dari PNI Club Indonesia juga nanti akan menjelaskan bagaimana peran-peran dari asuransi. Dan seperti disampaikan Pak Bobi tadi, memang di sini peran pemerintah sangat diperlukan, bagaimana kita bisa mengcover atau melindungi asuransi di Indonesia ini, sehingga teman-teman operator mendapatkan yang terbaik dan yang paling kompetitif. Nah, sementara kan kalau kita lihat inflasi kita itu sekitar 2 kali lipat daripada di Singapura. Singapura sekitar 0,4, 0,5, tapi di kita itu sekitar 0,8 sampai 1%. Nah, ini yang kenapa bisa seperti itu dan bagaimana caranya asuransi atau premi ini bisa kita turunkan, apa yang harus kita perbuat. Nah, ini kemarin kita berbicara, nantinya mungkin akan dilakukan pemberian training kepada semua operator dan regulator agar dapat dipahami mengenai asuransi ini dengan baik, sehingga terjadi fair treatment lah antara perusahaan asuransi dan operator ini. Nah, kemudian kami juga melihat bagaimana kejadian-kejadian seperti kapal kandas yang di Selat Malaka, di mana Malaysia mendapatkan 90 juta dolar, Singapura yang cuman terkena baunya saja dapat 60 juta dolar. Wow. Sementara Indonesia cuma dapat 2 juta dolar karena peraturan kita maksimal adalah ganti ruginya sekitar, nggak salah waktu itu sekitar 30 miliar.
atau sekitar 200.000 US dollar. Nah, itu yang 2 juta dolar. Nah, ini kami kemarin juga berdiskusi dengan teman-teman Dirjen Laut. Memang kita sebagai negara kepulauan berkewajiban menyediakan ada beberapa lintasan, ada 3 lintasan. Namun ketika kapal-kapal itu melintas, kita belum mengatur maksudnya nilai minimum asuransi yang harus di-cover itu berapa. Seandainya kapal-kapal itu tidak, kalau kita masuk ke Singapura aja ada nilai minimumnya yang harus di-cover berapa juga. Ketika melewati Malaysia kemarin nanti juga dari teman-teman juga bisa menyampaikan bagaimana praktis di negara-negara. Nah, kita sendiri dengan kejadian seperti Everjager yang di Balikpapan, itu kerugiannya saya lupa, klaimnya adalah 14 triliun atau 40 triliun, saya lupa antara 14 atau 40, tapi perusahaannya hanya mau bayar sekitar 4 juta dolar dari nilai kerugian tersebut. Karena kembali lagi masalah aturan-aturan di kita. Nah, kemarin khususnya untuk bagaimana kapal-kapal bendera asing lah minimum dulu mengenai kita mengenakan berapa minimum asuransinya tergantung dari besar kecilnya kapal, tergantung dari material atau kargo yang dibawanya apa. Nah, itu juga harus diatur dengan baik sehingga kalau terjadi apa-apa negara ini Indonesia ini bisa di-cover masalah kerugiannya. Juga seperti di Pelindo 3 waktu itu di Semarang, kapal nabrak kren, kerugiannya 5 juta dolar. Sekarang itu mereka cuma mau ganti sekitar 5 miliar rupiah. Jadi banyak kasus-kasus yang secara masalah asuransi ini menjadi problem karena ternyata dari yang kami pelajari dan kami lihat benang merahnya adalah pemahaman dari operator ini belum memahami secara baik sehingga mereka sangat sulit untuk bagaimana melakukan klaim dan menjaga agar klaim-klaim itu bisa diselesaikan dengan baik. Saya cuma memberikan sedikit hal yang concern seperti ini sehingga nantinya dengan dilaksanakan training mungkin kalau saya lihat di udara itu antara 1-2 hari, tapi kalau melihat laut sebetulnya lebih kompleks dan mungkin butuh 2 hari untuk training mengenai asuransi ini. Dan beberapa teman-teman juga sudah ada kesanggupan memberikan training secara gratis untuk masalah asuransi dan nanti kami akan mencoba mengkoordinir untuk supaya training-training ini bisa dilaksanakan sehingga teman-teman khususnya operator dan regulator apa yang harus dikerjakan pemerintah supaya asuransi di Indonesia ini berkembang secara baik dan sehat dan bagaimana juga para operator ini bisa mendapatkan asuransi yang kompetitif dan memahami bagaimana sih kita menghitung risk assessment-nya, gimana cara melakukan risk assessment untuk menurunkan premi atau menurunkan risiko sehingga pada akhirnya juga kecelakaannya juga akan menurun. Mungkin itu Pak sekedar pembuka dari saya. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Suryanto. Saya tidak tahu Pak siapa nih dari Pak Supratman sudah ada atau belum atau Pak Suspairi Pak ya. Man sudah Pak telepon lagi masuk Pak, lagi mandi apa tadi. Oh, oke. Kalau gitu gimana nih kita lanjutkan ke Pak Suspairi dulu atau gimana Pak Bobi? Iya Pak Sisweri bisa. Oke. Pak Sis? Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak. Suatu kehormatan ini saya diundang di di forum ini. Buat saya ini amazing sekali. Tapi untuk mempersingkat waktu saya akan mulai. Izin Pak, saya boleh di enable untuk share screen Pak. Oke. Nah, Pak.
Oke, terima kasih. Iya. Baik, Bapak-Bapak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Siswairi, saya kebetulan tim dari Pak Bobi Mamahit. Pekerjaan saya sehari-hari ini saya sebagai sebagai surveyor sebenarnya yang kaitan dengan kapal-kapal yang mengalami kecelakaan. Kaitannya juga tentu dengan asuransi, ya. Jadi mungkin hari ini saya di sini posisi sebagai pemerhati pelayaran dan perasuransian di Indonesia gitu. Mungkin sini sedikit saya berbagi pengalaman kami dari tim kami, apa yang pernah kami alami dan apa yang sekarang menjadi isu-isu di perasuransian dan sebagainya. Mungkin secara singkat saya akan mulai dari sini. Jadi sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Bobi bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sudah mengatur itu bahwa pemilik kapal itu sebenarnya pada prinsipnya punya tanggung jawab terhadap kapal berikut isinya. Resiko-resiko yang mungkin terjadi itu bisa dilimpahkan ke lembaga lain, dalam hal ini asuransi, gitu. Asuransi atau sekelompok pelayaran yang membuat klub, gitu. Nah, bicara asuransi kapal gitu kan, marine protection itu macam-macam, Pak. Itu ada hull insurance ya, itu untuk hull and machinery-nya, ada loss of hire-nya, ada cargo insurance-nya, macam-macam. Terus kemudian ada marine liability-nya, itu untuk protection ya P&I, terus kemudian ada terminal liability, ada ship repair liability apabila kapal kita perbaikan di galangan, dan banyak sekali yang perlindungan-perlindungan yang sebenarnya di market ini bisa ditawarkan pada kita. Ini mungkin potensi-potensi kecelakaan ya, kerugian yang mungkin terjadi di Indonesia. Akan terbakar, pembajakan, baratri, terus kemudian jettison, dan sebagainya, kandas. Ini yang mungkin terjadi di Indonesia dan pernah terjadi di Indonesia. Mungkin Bapak-Bapak juga saya yakin punya pengalaman dan informasi yang lebih mungkin daripada saya terkait dengan kejadian-kejadian yang pernah dialami seperti ini. Namun kemudian, kalau saya mulai dengan hull and machinery insurance dulu. Ya. Nanti akan ada dua topik yang akan saya bicarakan. Pertama, hull and machinery insurance, dan kemudian P&I. Di hull and machinery insurance, itu basicnya adalah institute time clause, ya, di mana secara internasional diatur oleh Marine Insurance Act itu tahun 1906, dan kemudian sudah ada bukan pembaruan ya, sudah ada sedikit revisinya di Insurance Act tahun 2015. Hull and machinery insurance secara internasional, secara dunia, ya, itu banyak sekali klausulanya, Pak. Jadi banyak sekali jenisnya. Tapi yang berlaku di market Indonesia itu yang 83. Ya. Yang istilahnya market luar bisa melihat bahwa Indonesia sebagai potensi pasar menggunakan polis asuransi ini. Secara prinsip ya, hal-hal yang di cover oleh hull and machinery insurance itu antara lain perils dari perairan itu sendiri, ya, terus kemudian fire, explosion, violent theft. Violent theft itu pencurian tetapi dengan kekerasan, karena ada pencurian tanpa kekerasan itu ada gitu. Jadi nanti dalam proses itu akan ada pertanyaan bahwa apakah pencurian ini dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Yang dijamin yang ini kan biasanya adalah pencurian dengan kekerasan. Terus kemudian jettison ya, pembuangan kargo ya. Terus kemudian piracy, terus kemudian breakdown atau kerusakan terhadap nuklir instalasi atau reaktor dan sebagainya. Jadi hal-hal poin-poin ini adalah kejadian-kejadian yang di-cover dalam asuransi hull and machinery.
Ini kalau misalkan bertanya bapak-bapak yang apa sih saya dijamin apa sih gitu. Nah, jadi hull and machinery secara prinsip itu menjamin kapalnya dan permesinannya saja. Apa yang terjadi terhadap kapal dan permesinannya saja. Nah, terus kemudian sering sekali terus pertanyaan kenapa bisa tidak dijamin gitu kan. Salah satunya adalah ada pengecualian terhadap asuransi kapal dan permesinannya ini. Seperti willful misconduct. Jadi ada kesalahan atau kelalaian yang dengan kesengajaan yang mengakibatkan kerugian. Jadi faktor kesengajaan merusak kapal tersebut itu ya mohon maaf, asuransi tidak bisa menjamin. Terus kemudian ada memang kerusakan yang sudah diprediksi, ordinary wear and tear. Jadi ya memang sudah waktunya rusak, sudah waktunya diganti, sudah waktunya dalam rangka perawatan, ya memang itu merupakan tanggung jawab dari pemilik kapal tersebut. Dan itu sudah waktunya diganti sehingga asuransi tidak bisa melihat itu sebagai sebuah kejadian. Gitu. Terus kemudian ya itu tadi, ordinary leakage ya bocor yang memang kalau kita bicara kapal, secara seiring dengan waktu penipisan itu mungkin terjadi. Gitu ya. Dan hal-hal seperti itu. Seperti juga kemudian yang kerugian karena faktor tikus atau apa yang ada di kapal itu tidak dijamin di dalam hull and machinery insurance. Nah, yang menjadi pertanyaan dari yang sering kali muncul di kami adalah kenapa asuransi menolak klaim kami? Itu yang sering kali menjadi pertanyaan. Karena di dalam polis asuransi secara umum, dan saya yakin Bapak-Bapak juga paham, segala sesuatunya itu ada term and condition, ada syarat. Nah, di hull and machinery insurance itu ada yang namanya warranty. Warranty itu kalau misalkan dipahami secara mudahnya adalah janji. Janji dari pemilik kapal kepada pihak asuransi. Ya. Salah satu janji yang umumnya tercantum dalam polis itu adalah vessel must be seaworthy dan seaworthiness maintained. Nah, di dalam marine insurance juga definisi dari seaworthy itu sudah dijabarkan. Apa sih seaworthy itu, ya kan? Terus kemudian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran juga sudah menjabarkan apa sih kelautan kapal gitu. Saya yakin Bapak-bapak lebih paham dari saya. Apa sih kelautan kapal? Itu kondisi yang memenuhi segala persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran di perairan, pengawakan, garis muat, pemuatan, awaknya, kesejahteraan awak, kesehatan penumpang, status hukum, manajemen keselamatan. Jadi kalau mau bicara kelautan kapal ini amat sangat luas sekali yang saya pelajari, gitu kan. Nah, tentu poin-poin ini seperti dibicarakan oleh Bapak-bapak tadi lebih di awal, ini masing-masing ini resiko pencemaran. Ada resiko pencemaran, ada coverage-nya, ada pihak yang berani untuk melindungi bapak-bapak dari kerugian itu. Keselamatan kapal, keselamatan kapal secara fisik kapalnya itu ada hull and machinery insurance, ya kan? Pengawakan itu juga mereka punya asuransinya sendiri. Ini hal-hal yang bisa yang perlu diperhatikan oleh pemilik kapal biasanya warranty ini. Apa hal-hal yang memungkinkan asuransi menjadi tidak bisa membayar. Kembali lagi warranty ini ada macam-macam. Salah satunya lagi nih ada persyaratan yang umumnya dibuat adalah kapal harus dikelaskan dan kelas maintain. Mungkin kalau Pak Manupasa ada di sini, mungkin beliau bisa lebih menjelaskan ini ya. Gitu. Terus kemudian ketersediaan dokumen statutory dan sertifikat. Gitu. Terus ada syarat juga yang umumnya dicantumkan dalam polis itu no overload cargo dan passenger ketika beroperasi. Terus juga biasanya ada juga warranty vessel harus dioperasikan oleh operator yang profesional dan yang terlatih. Gitu. Dan sebagainya. Ironinya adalah
warranty ini seringkali kurang menjadi perhatian dari pemilik kapal, gitu loh. Ini amat sangat kurang menjadi perhatian sehingga mungkin bapak-bapak mendengar bahwa oh kok ada asuransi yang ditolak, asuransi tidak mau ini, sehingga pemikirannya adalah oh asuransi nakal. Saya bukan orang asuransi, gitu kan, tapi hasil pengamatan saya, oh oke, seperti dibilang oleh Pak Suryanto dan Pak Wendy tadi, ini kurang sosialisasi ini, kurang sosialisasi antara pemilik kapal dengan penanggung risiko, gitu. Nah, ini saya lewatkan dulu. Oke, mungkin saya ke sini. Biasanya dalam pembuatan kontrak asuransi atau yang biasa kita sebut ya, itu pemilik kapal dengan asuransi bertemu, terciptalah sebuah polis. Ini adalah saat-saat yang bisa dibilang saat-saat bahagia, gitu. Yang satu terima perlindungan, yang asuransinya terima uang, terima premi, gitu kan. Ini adalah momen-momen bahagia. Tapi begitu yang kita bicara klaim, wah, seperti apa sih alurnya klaim itu? Kalau untuk hal unnecessary insurance, gitu ya, itu kalau ada namanya klaim, maka ada yang ditunjuk namanya surveyor, dan kemudian ada yang ditunjuk namanya average adjuster. Surveyor itu tugasnya adalah fact finding. Apa, kenapa, bagaimana kecelakaan itu sebuah kecelakaan itu bisa terjadi, dilaporkan kepada asuransi, kemudian direview oleh average adjuster. Mungkin bapak-bapak lebih sering mendengar istilah loss adjuster, ya. Kalau pertanyaan bedanya apa? Loss adjuster dan average adjuster adalah mereka punya kemampuan yang berbeda, ya. Kalau loss adjuster itu semua polis asuransi terkecuali HM itu yang menangani namanya loss adjuster. Tapi khusus hull and machinery insurance itu yang menangani adalah average adjuster. Itu perbedaannya. Karena ada hal-hal khusus di hull and machinery insurance itu yang harus dipertimbangkan karena ada kaitannya nanti dengan kargo dan sebagainya, sehingga expertise mereka dan istilah mereka itu beda. Jadi tugas surveyor di sini itu adalah sebatas fact finding, tugas average adjuster di sini itu untuk memproses apa isi polis itu, mana warranty yang bisa berproses, mana warranty yang mungkin dilanggar, sehingga nanti rekomendasi kepada asuransi bayar atau tidak bayar. Ini kemudian juga asuransi sendiri, apabila Bapak pemilik kapal ini mengasuransi kapalnya, asuransi sendiri ini juga tidak menanggung sendiri, gitu loh. Asuransi ini umumnya mereka punya koasuransi, istilahnya ke kanan dan ke kirinya mereka punya men-spread resiko itu juga, ya, kepada koasuransi. Di samping belakangnya mereka punya yang namanya reasuransi. Reasuransi juga men-spread menyebarkan resiko itu ke retro, yang umumnya retro itu nggak ada di Indonesia. Gitu. Retro itu biasanya entah ada di Inggris atau di Jepang, di Rusia dan sebagainya, itu di-spread ke sana biasanya. Jadi alur asuransi di Indonesia apabila sebuah kapal diasuransikan, uangnya itu tidak hanya lari kepada asuransi Indonesia, tapi sampai ke luar sana. Ini biasanya asuransi-asuransi yang menangani asuransi kerangka kapal Indonesia, Jasindo, Tugu Pratama, Sentral Asia, Bintang, dan sebagainya. Dan ini adalah daftar average adjuster yang menangani polis HM di Indonesia, seperti Radita, MCO, Global, dan sebagainya. Ini saya lewatkan dulu. Nah, masuk ke protection and indemnity. Tadi kita sudah bicara HM insurance, terus kemudian sekarang ada PNI. PNI ini apa sih? Prinsipnya PNI ini adalah arisannya para pemilik kapal. Jadi apabila ada kerugian-kerugian yang tidak dijamin di dalam polis HM, maka PNI ini bisa mengcover. Jadi prinsipnya
pelayaran urunan iuran, kalau misalkan PNI biasanya nyebutnya iuran ya, urunan iuran, terus kemudian tersedialah sejumlah dana ini untuk memproteksi para membernya terhadap kerugian yang mungkin perlu ditanggung oleh si pemilik kapal. Saya simpelkan di sini, saya membuat sedikit comparison. Kalau hull and machinery itu mengcover kerugian terhadap kapalnya saja, sebagaimana tadi saya sudah sebutkan, terus terhadap upaya penyelamatan kapal. Upaya penyelamatan kapal di sini, salvage yang saya maksud di sini adalah upaya penyelamatan kapal untuk kemudian diperbaiki, dan setelah itu kapal beroperasi kembali. Kalau kita bicara salvage, berarti kapal ini belum masuk kategori sebagai wreck, gitulah. Ya. Terus kemudian ada ya recovery attempts, itu adalah biaya-biaya untuk merecovery kapal tersebut. Terus kemudian kerugian pihak ketiga, polis standar hull and machinery hanya menjamin kerugian pihak ketiga sebesar 75%. Kerugian pihak ketiganya. Terus kemudian polis HM juga menjamin akibat kontak dengan fixed floating object, apabila ya seperti nabrak buoy dan sebagainya, itu juga seperti itu. Terus kemudian kalau PNI sendiri apa coverage-nya? Umumnya kalau PNI sendiri itu mengcover pollution. Polusi yang mungkin disebabkan dari kapal itu, baik itu dari bahan bakar yang digunakan atau mungkin dari muatan, ya itu PNI mengcover. Terus kemudian ya PNI itu mengcover wreck dari kapal tersebut apabila kapal itu mengalami kecelakaan dalam arti tenggelam atau kandas yang kemudian hancur belah dua, belah tiga, itu kita sudah masuk dalam kategori wreck. Terus kemudian apa lagi? Kerugian kru, kerugian kargo karena faktor tertentu ya gitu. Terus kemudian banyak sekali. Kemarin saya diskusi dengan teman-teman dari PNI. PNI itu mengcover 24 jenis tanggung jawab. 24 jenis tanggung jawab yang bisa di-cover oleh PNI. Tapi sayangnya, di sini kenapa saya ada tulisan merah? Coverage is selectable. Ini artinya, polis HM maupun PNI, itu bisa dipilih, Bapak-Bapak. Jadi, apabila, saya mau ininya saja, saya mau wreck-nya aja, saya mau pollution-nya aja, saya mau ininya aja, atau ada juga yang akibat kerugian pihak ketiga akibat tabrakan dipindahkan ke PNI, ini bisa. Jadi polis atau ya polis HM maupun polis PNI ini istilahnya adalah tailor made, bisa diatur-atur sesuai dengan kebutuhan dari pemilik kapal itu sendiri. Gitu. Nah, mungkin di sini kalau saya pelajari dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, di situ secara jelas undang-undang tersebut secara gamblang di pasal 200-an sekian itu membicarakan tentang wreck removal dan pollution liabilities. Gitu. Tetapi mengenai kru, terus kemudian dan sebagainya, penumpang, sebagaimana tadi Pak Suryanto concern sekali, itu belum ada penjabarannya secara lengkap. Mungkin inilah yang perlu didiskusikan lebih lanjut, penjabaran dari itu untuk memproteksi penumpang, kru dan sebagainya, dan faktor lain-lainnya itu yang perlu diinikan. Saya mungkin bisa ambil contoh, mohon maaf, ini saya agak besarkan sedikit ya. Ini adalah contoh polis PNI yang saya terima kemarin. Saya nggak tahu, mudah-mudahan bisa kelihatan dari Bapak-Bapak. Polis ini hanya menjamin wreck removal dan pollution. Sehingga pertanyaannya, kalau kerugiannya terhadap penumpang. Mana? Katanya belajar. Terima kasih. Kalau misalkan ini kerugiannya terhadap penumpang, ini gimana?
kerugiannya terhadap kru, ini gimana? Gitu. Nah, mungkin ini perlu didiskusikan lebih lanjut bagaimana ke depannya aturan-aturan mungkin perlu Bapak-bapak sampaikan ke pihak yang lebih berwenang untuk diciptakan satu aturan yang baru lah gitu. Mungkin sementara itu cukup sekian yang bisa saya sampaikan karena memang kemarin pesannya jangan terlalu lama-lama juga. Mungkin kalau Bapak-bapak yang Anda ingin didiskusikan, monggo. Terima kasih Pak Wendy, saya kembalikan. Nah, terima kasih Pak Aziz, Pak Heri. Saya ini banyak sekali tentunya kawan-kawan di sini yang tertarik dengan presentasinya Pak Aziz, Pak Heri. Jadi saya akan memberikan dahulu ke Pak Safin ya sebelum kepada Ketua Gavasdap karena Pak Safin ada acara lain dari awal sudah ini. Pak Safin selain tentunya sebagai senior kita juga kan sebagai pelaku sekarang masih sebagai pelaku langsung ya. Jadi silakan Pak Safin. Terima kasih Pak Wendy. Selamat pagi teman-teman semua. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman mengenai perasuransian dan PNI. Dari pengalaman saya, pada waktu sebetulnya asuransi, perusahaan asuransi atau PNI telah memberikan pembelajaran Pak sebetulnya sebelum mereka mencoba mengikat kita perusahaan pelayaran dengan ikatan asuransi atau PNI. Jadi biasanya mereka membutuhkan waktu untuk menjelaskan itu sejelas-jelasnya kepada perusahaan pelayaran atau siapa yang meminta. Itu sudah dilaksanakan. Tapi saya tidak tahu sekarang ini gimana. Dulu itu apa yang dikatakan Pak Sur dibutuhkan 2 hari, memang betul Pak. Mereka memberikan penjelasan sejelas-jelaskan kepada calon pelanggannya dengan baik. Baru nanti perusahaan pelayaran itu memutuskan. Jadi nggak kita nih bernegosiasi, saling mengikat dengan asuransi tersebut. Karena kan banyak asuransi, nggak satu asuransi di Indonesia. Namun ini Pak, pada kenyataannya kadangkala pada saat harus terjadi perikatan itu tidak pernah dilaksanakan dengan baik survei kondisi apa yang mau ditanggung itu. Kadang-kadang oke Pak, kita tanda tangan aja. Tapi pada saat klaim ini terjadi masalah. Ya ini yang kadang-kadang terjadi di lapangan, di mana terjadi perselisihan antara asuransi dengan yang diasuransikan dengan karena prosedur yang dilaksanakan pada waktu klaim adalah adanya ada surveyor, ada general average. Nah ini average adjuster. Jadi ini menjadi masalah karena average adjuster dia taunya sesuai rules karena dia tidak pernah ikut pada waktu perikatan. Nah pada waktu perikatan ini kejadiannya tidak pernah diungkapkan kembali. Nah ini yang menjadi masalah, kadang-kadang ada yang tidak dibayar klaimnya. Tapi ya ini di perusahaan kita di asuransi Indonesia dan pada umumnya minat untuk mengasuransikan alat-alat miliknya masih sangat minim di Indonesia ini. Saya pernah kuliah di aktuaris, jadi memang itulah masalah di Indonesia ini bahwa insurance minded di Indonesia ini masih kurang, walaupun undang-undang sudah mengatur. Itu Pak. Kemudian juga menyebut tadi Pak Sis dari Sukabahari, itu sebetulnya mengenai awak kapal sudah ada kewajiban di peraturan yang berlaku di perhubungan bahwa awak kapalnya wajib diasuransikan. Ada, semua ada diatur, cuma terpisah-pisah Pak. Tidak di satu perundang-undangan aja, di turunannya yang dimasukkan harus diasuransikan atau bagaimana. Nah ini yang jadi memang perlunya mungkin sosialisasi ini memang lebih diperlukan supaya mereka mengerti dan kemudian juga karena area Indonesia ini masih dalam gray area itu polisnya masih tetap tinggi aja terus Pak. Dan apalagi kalau kapal-kapal yang akan ditanggung itu usianya lebih dari 25 tahun. Itu terjadi negosiasi berapa jadinya
premi yang harus dibayar oleh perusahaan pelayaran. Ini masalah, Pak. Jadi saya sangat senang sekali kalau kita nanti bisa memberikan sosialisasi bekerjasama dengan asuransi ataupun dengan PNI Club. Namun Pak Sur harus free of charge. Dari dulu itu selalu free of charge, tidak perlu dibayar. Karena yang berkepentingan kan mereka mencari pasar. Asuransi PNI mencari pasar. Jadi dia harus memberikan suatu free of charge training kepada perusahaan-perusahaan yang akan dia garap begitu. Saya rasa ini sangat baik Pak untuk diketahui oleh semua teman-teman, baik perusahaan pelayaran sendiri maupun para pejabat pemerintah. Di penyeberangan kita diberikan undang-undang LLAJ yang diberlakukan tadi, itu di mana kita ditanggung, kendaraannya ditanggung, penumpangnya ditanggung dengan undang-undang tentang keselamatan, undang-undang, kalau saya tidak salah undang-undang lalu lintas ya Pak Sahar ya. Jadi kemudian juga kita di sana ada extra cover untuk kendaraan-kendaraan kita yang akan dibawa di kapal penyeberangan. Jadi asuransinya ada Pak. Cuma kelihatannya jauh lebih gampang di penyeberangan mengenai perasuransian, walaupun kadang-kadang terjadi kendala-kendala kalau kita bicara dengan mengenai hull and machinery. Saya rasa itu Pak sementara. Terima kasih kesempatannya Pak Wendy dan teman-teman selainnya. Sekian, terima kasih. Izin Pak Wendy menanggapi sedikit dari Kep Sahwin. Siapa? Ya, baik. Mungkin sedikit saya menanggapi. Mungkin sedikit dulu aja ya, sebab hanya klarifikasi aja dulu. Karena nanti setelah lanjutin dengan yang lain masih banyak tanya jawabnya. Kalau ingin ada klarifikasi silakan sebentar. Silakan. Jadi memang untuk asuransi ini agak uniknya tuh di sini Pak pada saat penutupan. Tadi sebagaimana saya di awal saya sebutkan bahwa yang di Indonesia itu umumnya kan ada HM Insurance, ada PNI. Lucunya kalau HM Insurance ini basicnya adalah ad post good faith. Jadi pemilik kapal silakan mengasuransikan kapalnya, entah itu kapalnya dimanapun berada, asuransi akan terima. Nanti kalau ada kecelakaan, baru diperiksa belakangan. Dari zaman maksudnya asuransi HM ini dibentuk, rupanya sudah begitu. Gitu. Lain dengan PNI. Kalau PNI itu biasanya pada saat dia mau mengcover, kapalnya diperiksa. Itu pelaksanaannya seperti itu. Sehingga mungkin di sini yang sering kali saya temui dispute adalah pada saat klaim berlangsung itu pemilik kapal selalu nanya, kenapa kapalnya dulu nggak diperiksa? Gitu. Nah, mungkin hal-hal ini nanti ke depannya yang perlu diterangkan. Itu aja sedikit mungkin saya menambahkan Pak Wendy. Terima kasih. Ya. Sepakat Pak Sis, sepakat. Jadi perlu penjelasan lebih jelas, sejelas-jelasnya. Jadi kalau nggak jelas itu nanti, apalagi nanti direksinya ganti, ininya ganti, wah ramai lagi. Saya rasa itu. Terima kasih Pak. Iya. Setuju Pak. Makasih juga Pak. Mari. Artinya singkat ceritanya masih banyak yang harus dijelaskan. Ya betul. Saya lanjutkan dengan ini ya dari Pak Hoiri dari Gapasdap. Sementara kita nunggu Pak Surahman. Silakan Pak Hoiri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengaturkan terima kasih kepada Pak Wendy, kepada Pak Suryanto, kepada seluruh peserta Zoom kali ini yang saya harus banyak belajar ini Pak. Saya paling junior dan sebagai calon siswa rasanya karena ini bapak-bapak ini para suhu, para mantan petinggi di perhubungan dan tentu saja saya harus banyak belajar masalah ini. Nah, terkait dengan asuransi, saya kemarin ditelepon oleh Pak Suryanto, Pak Ketua KNKT, agar saya bisa hadir bergabung, sedikit memberikan pengalaman, terutama di teman-teman di penyeberangan, baik penyeberangan yang lintas pendek maupun penyeberangan yang lintas jauh, maksudnya lintas pendek berhubungan darat maupun yang di berhubungan laut. Kalau kita bicara masalah asuransi, sangat banyak yang ingin saya ungkapkan. Saya sendiri bingung harus saya mulai dari mana.
Tetapi dari pengalaman yang sudah kita lalui selama bertahun-tahun, antara perusahaan asuransi atau saya bisa katakan dari pihak asuransi dengan perusahaan pelayaran atau mereka yang membeli polis atau konsumennya, jadi antara konsumen dengan produsen itu berdasarkan pengalaman yang selama ini kita alami itu tidak ada posisi yang equal, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena umumnya perusahaan asuransi pada saat menawarkan pertama kali itu persis seperti kalau kita masuk ke mall, kita akan ditawari sama beberapa SPG yang menawarkan kartu kredit, menawarkan anggota dari sebuah apapun lah namanya, yang itu mereka tidak pernah menyampaikan secara jelas dan detail di awal secara actualnya bahwa term and condition-nya itu biasanya juga ditulis dengan angka huruf yang fontnya itu pasti di bawah 12, kadang cuma 8, kecil sekali, dengan tinta yang tidak hitam, ya, tintanya kalau perlu abu-abu, kemudian juga dengan bahasa-bahasa yang terlalu banyak istilah asingnya. Artinya kami selaku klien, selaku konsumen itu pada saat pertama kali akan melakukan kontrak itu memang boleh dikatakan banyak yang belum memahami secara persis terhadap pasal-pasal yang tertera pada term and condition yang ditulis sangat banyak berhalaman-halaman dan itu jarang sekali dibahas. Sama juga kalau kita ingin menandatangani SPPK kredit, Pak. Sama juga, SPPK kredit itu pada waktu account officer-nya bank-bank yang menawarkan kepada kita kredit itu, umumnya mereka yang ditawarkan adalah petugas-petugas bank yang cantik-cantik, yang cakep-cakep. Mereka lebih banyak dari sisi marketingnya, mereka menyampaikan segala macam kemudahan, segala macam ini. Tapi pada saat kita nanti sudah di depan notaris, pada saat kita sudah akan tanda tangan kontrak itu, biasanya tiba-tiba, Pak, ada tambahan-tambahan pasal-pasal di SPPK yang konon katanya itu given. Itu sudah dari sananya, Pak. Ini tidak bisa, ini karena aturan BI, aturan OJK, aturan-aturan ini kita tidak bisa menawar. Dan itu ada di depan kita, pas di depan notaris, meskipun memang beberapa perusahaan yang pinter, itu dia sebelum kita tanda tangan kontrak itu sudah meminta SPPK-nya dan kita pelajari, dan itu perusahaan-perusahaan yang umumnya yang sudah pengalaman, yang sudah punya jaringan kuat, punya SDM yang cukup lengkap, itu mereka bisa melakukan bargaining. Tetapi terhadap perusahaan-perusahaan yang boleh dikatakan mereka terlalu percaya, polos, dan umumnya juga masih baru, belum punya banyak pengalaman, umumnya mereka terkaget-kaget nanti pada saat itu. Dan ini sudah terlanjur mendekati due date, sudah terlanjur mendekati harus membayar untuk investasi, sehingga seolah-olah seperti di fait accompli harus tanda tangan. Nah, perusahaan asuransi di Indonesia sering saya ngiler kalau Pak Suryanto, Pak Ketua KNKT bercerita kepada saya, contoh di industri penerbangan, di mana Lion Air gitu misalnya terjadi jatuh pesawat di sekitar kemarin kejadian yang 737 MAX 8, itu seketika tidak sampai berapa hari perusahaan asuransi dari Singapura sudah serta-merta datang ke lokasi dan langsung menjalankan tanggung jawabnya. Berbeda sekali dengan perusahaan pelayaran, kalau misalnya menerima musibah, katakanlah tiba-tiba kapal tenggelam, kemudian juga harus di cover oleh asuransi wreck removal maupun oil pollution, dan itu perusahaan sudah patuh terhadap ketentuan pemerintah yang harus mengcover asuransi wreck removal maupun oil pollution tersebut, dan begitu terjadi kejadian, maka perusahaan jasa salvage, jasa yang bisa menyedot minyak di dalam kapal ini sangat cepat, dan mereka seperti dalam tanda kutip kayaknya ada kerjasama dengan
dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk memaksa perusahaan pelayaran yang kena musibah itu untuk segera menyingkirkan, segera mengambil tindakan. Kalau tidak dalam waktu sekian maka akan dicabut, akan diberi sanksi, nah otomatis perusahaan ini dia akan kelabaan dan kemudian juga pasti namanya perusahaan pasti akan patuh, dan mereka mengira perusahaan asuransi yang sudah taken kontrak dengan removal ataupun oil pollution ini akan segera datang dan akan segera membereskan, dan kita berpikir bahwa perusahaan asuransi itu punya jaringan dengan perusahaan-perusahaan salvage yang punya pengalaman cukup luas. Tapi ujung-ujungnya kalau kita kena musibah wreck removal ataupun oil pollution itu seperti kita kena musibah di tengah padang Sahara, Pak. Di mana kita kadang-kadang dipermainkan kanan kiri terombang-ambing, kesulitan dan tekanan-tekanan begitu kuat, kemudian tekanan dari media begitu kuat, dari regulator setempat begitu kuat, seolah-olah saya akan sangat sulit menuduh karena saya tidak bisa membuktikan, seolah-olah ada kerjasama ini ditekan saja supaya segera menentukan pihak salvage yang ditunjuk adalah ini, dan itu dengan harga yang di kita transaksi di Indonesia tapi harganya juga US dollar, kemudian juga dengan harga yang karena kita tidak punya pengalaman, karena kita tidak pernah punya keinginan kapal kita celaka ataupun musibah, sehingga kita tidak punya pengalaman berapa sih kita harus menawar, sehingga terkadang bargaining position dari perusahaan pelayaran yang terkena musibah itu amat sangat lemah, Pak. Amat sangat lemah, baik dari sisi perusahaan asuransi yang mereka nanti akan menurunkan perusahaan-perusahaan baik itu adjuster, konsultan dan lain sebagainya yang mereka umumnya ahli, dan seolah-olah mereka dibayar untuk melemahkan bagaimana supaya dicari-cari bahwa perusahaan ini dicari kelemahannya tidak layak sehingga no claim, dan tentu juga masalah dari perusahaan-perusahaan salvage ini dengan harga yang sangat tinggi, dengan harga yang sangat mahal, dan kita sudah meminta izin kepada perusahaan asuransi terkait dengan masalah ini, tetapi sekali lagi perusahaan asuransi sudah memberikan izin melalui dengan perusahaan-perusahaan yang sudah di-hire, yang sudah disewa, apakah itu adjuster dan lain sebagainya, dan perusahaan asuransi sudah memberikan izin untuk dilakukan pekerjaan salvage maupun pengerjaan oil pollution tadi, gitu loh. Nah, kita akan mengira perusahaan asuransi yang akan menjalankan itu, tapi ternyata mereka minta ya sudah dikerjakan dulu, nanti ditagihkan kembali. Jadi perusahaan pelayaran ini sudah kena musibah, udah kapalnya tenggelam, menderita kerugian yang sangat besar, harus menyelesaikan masalah-masalah muatan dan penumpangnya, masih ditambah lagi kita harus mencari modal untuk menyewa perusahaan salvage yang itu tidak murah, Pak. Itu bilangannya itu jutaan US dollar. Paling tidak untuk kapal ukuran 5.000 GRT itu setidak-tidaknya minimum 2 juta US dollar lebih. Belum dari oil pollution-nya. Ya kira-kira oil pollution sama wreck removal habislah antara 50-60 miliar rupiah. Nah ini yang saya lihat perusahaan asuransi, menurut pendapat saya dari beberapa pengalaman anggota kami ini, masih tidak seperti perusahaan asuransi seperti yang kita lihat di industri angkutan penerbangan, dan juga tidak bisa terlihat seperti di industri angkutan jalan raya. Jadi kalau kita di jalan raya, Pak, mobil itu apakah spion kita hilang, pecah, apakah bumper kita nabrak, ditabrak, apakah mobil terbakar, itu akan dengan sangat mudah kita tinggal melaporkan ke perusahaan asuransi menunjuk bengkel, apakah itu bengkel resmi ataupun bengkel yang ditunjuk oleh dia, kemudian kita nanti membuat laporan, mereka survei, mobil diderek, dan kita akan membayar sejumlah rupiah risiko sendiri. Misalnya risiko sendirinya apakah 500.000, apakah 1 juta, tergantung dari nilai mobil, dan itu beres, Pak. Selesai. Saya lihat di industri asuransi kesehatan juga demikian. Tiba-tiba kita sakit dan kita masuk ke rumah sakit, pada waktu masuk ke rumah sakit kita daftar, kita serahkan kartu polis kita, dan orang asuransi akan datang, selesai.
Tapi kalau di perusahaan asuransi pelayaran, ya ini tidak menggambarkan semuanya. Mungkin beberapa perusahaan ada yang sudah punya kemampuan dan memang sudah punya keahlian. Namun umumnya kalau kita membeli polis asuransi, terutama PNI di Indonesia itu, maka perusahaan pelayaran ini harus mencari SDM internalnya, harus mencari manajer asuransi yang punya pengalaman, yang punya jaringan, dan harus mempelajari, harus memelototi satu persatu term and condition, dan harus melihat secara terus-menerus, Pak. Karena begitu nanti terjadi musibah, maka ini serta-merta seluruh konsentrasi sumber daya kita, Pak, sumber daya waktu, sumber daya tenaga, semua terkonsentrasi, dan akhirnya kita kerugian kita luar biasa, Pak. Padahal yang di cover itu hanya biaya pengangkatan, kemudian biaya penyedotan oli, dan itu sama sekali tidak bisa mengcover kerugian kita, apalagi yang namanya opportunity cost. Seharusnya kita bisa mendapatkan pendapatan, kita kehilangan. Seharusnya kita mendapatkan cover senilai kapal tersebut sampai siap beroperasi kembali, juga tidak kita dapatkan. Tapi itu sampai memakan waktu bukan hanya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, bertahun-tahun, Pak. Ini contoh kejadian yang ada di Labuan Bajo. Itu sudah 6 tahun ini, dan ini perusahaan asuransi besar, perusahaan asuransi milik pemerintah, juga sampai hari ini terpaksa harus lapor ke OJK, terpaksa harus lapor ke Polda, terpaksa ini sudah menjadi pengadilan, dan itu nanti akan makan waktu bertahun-tahun. Kalau toh misalnya beberapa kejadian dengan nilai asuransi yang tidak banyak, para perusahaan asuransi yang membentuk konsorsium, katakanlah ada beberapa perusahaan asuransi, 5 gitu, Pak, ya. Nah, 5 ini masing-masing ada yang kuat dicicil, yang tidak kuat mungkin dibayar sampai bertahun-tahun, ada yang malah sudah mengatakan tidak sanggup, ada yang, jadi begitu sudah dikatakan ini sudah jelas, sudah kelas maintain, sudah memenuhi persyaratan seaworthiness, sudah memenuhi semua yang dikatakan. Karena kalau kapal-kapal penyeberangan itu dia sudah beroperasi, Pak, maka sebenarnya dia sudah memenuhi syarat semua aspek legalitas, perizinan, aspek klasifikasi, docking, dan semua yang namanya kelayakan laut. Tetapi ada saja, samalah Pak dengan kita ini, kalau mau dicari pakai kaca pembesar di kepala saya ini mungkin juga ada ketombe, ada kutu, ada apa yang itu menyebabkan klaim asuransi ini gagal, dan itu adalah keberhasilan orang-orang dari perusahaan asuransi. Dan saya pikir kenapa sekarang kita tidak melihat bahwa potensi industri asuransi di Indonesia, khususnya di transportasi pelayaran ini sangat besar, Pak. Karena pertambahan kapal setiap tahun itu juga besar sekali, kemudian juga pertambahan trayek juga besar sekali, trafficnya itu juga cukup besar, apalagi hari-hari ini industri pesawat terbang sangat mahal, sehingga itu dibutuhkan industri laut yang bisa membackup. Dan namanya perusahaan asuransi ini kan sudah pasti kita butuhkan, Pak. Kenapa kita butuh perusahaan asuransi? Karena kita sendiri juga tidak mau berpikir terlalu keras, kita juga tidak kepingin menyisihkan sebagian dari dana itu untuk kita buat celengan sendiri di rumah, meskipun itu pernah saya buktikan, Pak, bahwa ternyata kalau kita nyelengi sendiri itu jauh lebih lebih efektif. Ini saya pernah buktikan, Pak. Jadi itu dulu saya pernah punya pengalaman, karena kendaraan di kantor itu banyak, dan setiap kali kita klaim ke asuransi itu sempatlah pada saat itu cukup memakan waktu, dan ada pembatasan tahun dan sebagainya, sehingga untuk yang usianya 5 tahun ke atas pada waktu itu tidak tercover. Akhirnya kita mencoba dengan nyelengi sendiri, dan rupanya setelah sekian tahun, Pak, justru malah kita bisa menyisakan aset yang itu bisa digunakan untuk membiayai semua. Nah, ini adalah sebuah contoh-contoh kecil. Saya pikir sampai sekarang ini kami tetap membutuhkan perusahaan asuransi, cuman kami sendiri sangat mengharapkan mestinya perusahaan yang bertanggung jawab dalam hal regulasi asuransi di Indonesia, apakah itu OJK maupun apapun badan-badan yang punya tanggung jawab terhadap keberadaan perusahaan asuransi ini, sudah waktunya juga perusahaan asuransi ini
harus difilter, jangan sampai hanya karena kepengen mendirikan perusahaan asuransi, modalnya tidak cukup, komitmen tidak cukup, ini akan menyulitkan. Itu sedikit mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa saya sampaikan kembali. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Hoiri. Ini enggak apa ya. Ini kan dua-dua sisi, justru kita ingin dengar apa adanya ya dari pelaku, dari semua pihak itu. Jadi lebih terbuka ini kelihatannya. Pak, sebelum saya kembalikan mungkin ke siapa, ke Pak Bobi atau Pak Heri atau Pak Suryanto. Saya kasih yang agak mudah-mudah dikit dulu ya, ada Taruna di sini katanya. Taruna katanya ada juga. Saya persilakan Pak Sahar kalau ada Taruna yang ikut menyampaikan. Pak Sahar. Oke, katanya nggak ada. Ada Taruna di sini? Iya Pak, terima kasih. Silakan Taruna. Ada Pak, ada Taruna yang ikut. Saya minta ada yang ikut. Silakan Taruna. Ya Pak. Siap Pak. Ya, silakan. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Bista Fernando Zirak dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Izin bertanya Pak kepada Pak Kapten Bobi dan juga Pak Sis Fairi. Pertanyaan saya itu, yang pertama, berapa banyak kapal Indonesia dari perkiraan total kapal yang wajib asuransi yang sekarang diasuransikan? Yang kedua, pertimbangan apa yang dapat dijadikan alasan kapal-kapal tidak diasuransikan? Dan yang ketiga, apa alasan perusahaan asuransi tidak mau menerima kapal yang akan diasuransikan tersebut? Siap, terima kasih Pak. Waduh, hebat nih. Habis tahap pertanyaannya hebat sekali. Saya mau nanya begitu juga, tapi udah ditanya begini. Dia tanya begini. Pertanyaan mewakili pertanyaan orang yang awam ya sekali, tapi sangat relevan. Terima kasih. Ada lagi Tarunanya? Masih ada? Kelihatannya nggak ada lagi Pak. Kelihatannya nggak ada lagi ya. Ya, Pak Surahman juga belum masuk ya Pak. Kalau gitu saya buka aja dulu kayak yang lain. Lanjut aja Pak. Ada yang lain mau ini atau Pak Dedi atau bisa saya Pak, ya, biar tanggapan sekaligus sebentar lagi. Pak Bobi. Ya silakan Pak Bobi. Jadi pertama untuk jawab Taruna ya, memang sesuai data yang ada pada tahun 2015 itu ada kurang lebih 15.000 kapal sebagai target diasuransikan, tetapi tentunya itu yang terkait dengan PNI ya. Jadi tadi dari Kapasdap memang saya juga kurang jelas yang mana yang membingungkan, tapi harus kita bisa pisahkan antara PNI dan hull and machinery. Jadi itu kalau PNI itu kewajiban, tidak bisa dipilih. Manakala konvensi menyatakan harus, seperti yang saya sampaikan di Nairobi, itu wajib itu. Nanti dikeluarkan sertifikat oleh Ditkapal. Jadi itu bukan pilihan, karena itu kepada pihak ketiga. Kalau wreck removal itu ya, dan juga pencemaran. Tetapi yang tadi Taruna itu menjawab menerima 15.000 ya. Tapi yang saya dengar informasi baru sejumlah 2.000-an yang di cover oleh asuransi wreck removal oleh konsorsium. Itu di luar yang BNA ya, konsorsium daripada asuransi. Kalau tidak salah lead-nya dari TPI. Nanti Pak Surahman bisa menambahkan, karena Pak Surahman setahu saya juga mantan TPI. Jadi, nah kalau alasan kenapa tadi ditanyakan kenapa istilahnya perusahaan tuh beberapa enggan. Kalau yang wajib nggak usah bertanyakan ya. Kalau wajib itu mandatori berarti tidak bisa pilihan. Nah yang memang yang lebih ininya mengenai hal machinery itu kan kebutuhan daripada pemilik kapal sebenarnya, yang tadi disebutkan Pak Hoiri itu seperti itu juga. Manakala kapal itu kita miliki tentunya kita wajib merawat, dan itu undang-undang pun mengatakan seperti itu, bukan pilihan juga sebetulnya. Karena memang di dalam asuransian itu memang ada, kalau istilahnya nanti bisa ditambahkan Pak Sisferi atau Pak Surahman terkait dengan jenis yang diklaim or no claim itu terkait dengan ada istilah yang mengenai ya pokoknya kewajiban itu
harus sesuai dengan perjanjian yang sudah dijanjikan pada saat penutupan atau pembukaan asuransi itu yang disebutkan istilahnya warranty ya. Nah memang keengganan daripada pemilik biasanya ya memang ya pasti terkait biaya kan, tadi disebutkan Pak Boyri jelas soal biaya. Bahkan beliau sudah pernah dicoba ngumpulin biaya sendiri. Saya salut sekali Pak, karena setahu saya itu agak sulit sekali untuk seperti itu. Tetapi kembali lagi bahwa kewajiban pemilik itu adalah kapal, sehingga perusahaan mengasuransi kapalnya itu ya itulah terikat kewajiban itu juga. Bukan berarti kalau sudah diasuransikan terus apa saja yang terus klaim dibayar, karena ada beberapa saya boleh menceritakan lah, nanti bisa diklarifikasi bahwa ada memang pemilik kapal juga yang nakal, yang sengaja menenggelamkan kapal itu kita bisa buktikan Pak. Nanti kalau saya perlu buka satu kasusnya nanti itu bisa cukup menegangkan ceritanya. Artinya ada beberapa kasus seperti itu. Dan bahkan kalau memang mungkin ya saya percaya Gapasdap tentunya memperhatikan seluruh anggotanya. Tetapi tadi di awal kita sebut Pak Suryanto sudah menyatakan juga bahwa sebenarnya pemahaman yang mungkin masih kurang, sehingga perlu ada istilahnya informasi-informasi yang dari dua belah pihak. Dan saya sarankan Gapasdap mungkin bisa mengundang asuransi atau apapun yang terkait industri asuransi untuk menjelaskan bagaimana posisi sebenarnya. Saya bisa tunjukkan juga beberapa klaim yang tidak dibayar itu jelas-jelas kesalahan pemilik ada di situ karena gagal janji terhadap warranty-nya itu. Jadi ya sebaiknya nanti saya juga minta tolong Pak Suryanto, mungkin kalau boleh dipertemukan lah Gapasdap, Insa, semua paling besar-besar, dan disesuai dengan informasi yang saya bisa sampaikan bahwa untuk ke perusahaan yang besar-besar BUMN, Pertamina, ASDP sendiri pun Pelni itu sudah mengasuransikan kapalnya dengan baik ya. Jadi sehingga itu bisa menjadi contoh. Itu nanti suatu saat kita bisa mengundang mereka untuk bisa menjelaskan sih apa-apa yang sudah mereka alami di dalam bidang itu di luar itu ya, di luar yang PNI. Mungkin gitu. Demikian Pak Wendy, maaf agak panjang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bobi. Memang tadi ya sosialisasinya kurang, ketemunya mungkin juga kurang. Kita mungkin diskusi lebih banyak, diskusinya lebih terbuka. Jadi sebenarnya gejala umum ya Pak Bobi ya di asuransi. Ya. Sekalipun dibilang tadi di yang saya aja lah yang awam lah di mobil lah ya. Sekalipun begitu. Tapi yang Bapak Hori katakan tuh memang benar juga, kadang-kadang tuh kita ngebaca, kitanya yang males sih sebetulnya ngebaca term of condition itu kan, udahlah seperti biasanya tanda tangan, karena kita juga nggak ngarepin terjadi klaim kan, kita nggak ngarepin terjadi, semua nggak ngarepin terjadi, begitu terjadi, nah disitulah masalahnya gitu kan. Memang ada beberapa kasus juga yang lucu nih Pak Wendy. Memang ada target juga asuransi ya, biasa kan, setiap cabangnya harus ada target. Nah ini saya perhatikan beberapa ini suka ada memang yang itu tadi, mungkin ya yang penting dapat target. Nah akhirnya penjelasannya kurang kepada pemilik kapal. Nah makanya saya sarankan juga sebenarnya pemilik kapal sendiri juga harus mengurus kapal dengan baik, misalnya membuat manajemen yang baik sehingga dapat mengatasi yang hal seperti itu gitu. Kalau ketidakmengertian itu kan tidak bisa diterima ya Pak ya. Di dalam beberapa kasus hukum kalau tidak mengerti itu dianggap mengerti. Jadi ya resiko dari pemilik kapal harus membuat manajemen. Makanya IMO sendiri sudah baik banget loh Pak, membuat ISM itu safety management sebenarnya prinsipnya cuma itu, di mana terjadi keharmonisan di antara pemilik kapal dan nakoda supaya kapalnya layak. Itu prinsip ISM itu begitu sebenarnya. SMC itu ya. Jadi udah dibuat begitu pun saya juga dulu waktu saya terapkan sepertinya agak sedikit miris juga karena kebanyakan perusahaan menunjuk kabak keuangan untuk menjadi DPA-nya, designated person itu yang itu tadi ditunjuk sebagai pewakili perusahaan. Ya kalau keuangan kan nggak ngerti, mestinya orang yang mengenai kapal lah. Kalau punya kapal perbaikan, minta biaya kan harus dinilai kan, bukan nanti terus bilang nanti next galangan. Nggak bisa begitu, karena pada saat nanti kejadian, kalau dibuktikan bahwa kapal itu tidak dirawat baik, misalnya kelas tidak maintain gitu, doknya terlambat segala macam itu ya sama dengan tidak merawat kapal itu ya gagal janji itu, warranty itu jadi ukuran. Jadi memang saya berharap ya memang
ya sulit juga kali ya, bahwa seluruh pemilik kapal itu harus mengerti. Mungkin kayak Pak Sawin itu pasti mengerti banget kan. Tetapi mungkin yang lain-lain kalau Bapak tahu, ya mohon maaf lah, saya bisa sebutkan juga beberapa perusahaan itu tidak memperhatikan komposisi manajemennya dalam rangka untuk membuat kapalnya tetap layak laut. Itu yang menjadi masalah mungkin. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Bobi. Tadi ada pertanyaan jawaban dari penjelasan dari Pak Hoiri itu juga kita alami itu. Itu yang misalnya. Karena yang jelasin itu lebih kepada orang sales ya. Ya, Pak Hoiri ya. Jadi kita salah fokus ya, nggak baca tebak kondisinya. Benar Pak, pengalaman saya juga begitu. Kalau saya kebetulan diskusi sama dari pihak asuransi ya, yang orang cabang ya, saya kan saya biasa hubungan sama orang klaim di pihak asuransi, itu biasanya di pusat. Tapi saya kalau ketemu dengan orang cabang, topik pembicaraannya itu pasti target ya. Targetnya, apalagi kalau kita mau bicara sudah di bulan-bulan ini ya, ini udah masuk bulan 7 mau bulan 12 gitu Pak ya. Nah, target belum tercapai, sehingga akhirnya ya mohon maaf, kesan yang saya tangkap untuk beberapa ini, kesannya jualannya jadi serampangan. Yang penting saya dapat premi. Gitu. Nah, itu terjadi di market Indonesia itu. Mungkin dari yang disampaikan Pak Sawit tadi sama Pak Hoiri tadi ya. Terus kita tidak disosialisasikan dan sebagainya. Itu terjadi. Dan untuk beberapa kasus ya, saya juga lihat di lapangan, marketing ini kadang dia ngantuk apa yang dia jual. Dia mau jualan kapal, polis kapal, tapi nggak ngerti kapal. Sehingga kepada klien gitu kan, yang dijelaskan hanya kulit-kulitnya apa ini. Sementara kalau dari yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Hoiri kan berharap bahwa ada marketing yang memahami secara keseluruhan, bisa menjelaskan dari A sampai Z-nya gitu. Mereka mungkin kalau marketingan ini cuma A sampai C-nya atau sampai D-nya aja ngerti Pak gitu. Mungkin saya sedikit menambahkan untuk pertanyaan dari Taruna ya, mengapa tidak mau menerima kapal? Banyak. Asuransi pada prinsipnya adalah asuransi ini itu kan sebuah perusahaan juga, perusahaan yang menanggung resiko. Kerjaan mereka adalah ngukur resiko nih. Oh di Indonesia resikonya seperti ini apa? Oh kapal ini jenis ini terlalu banyak track record resikonya, kita nggak mau terima. Mungkin faktor itu yang pertama. Faktor kedua, dan ini yang sering ditanyakan ke kami adalah PT X ini track record-nya seperti apa? Karena ada beberapa yang suka ibarat kata kalau di istilah kita window shopping. Jadi tahun ini di asuransi A sekian klaimnya, pindah ke asuransi B, sekian klaimnya, pindah ke asuransi C, sekian, itu terjadi, ada gitu loh. Itu yang beberapa kejadian yang kami hadapi. Terus sedikit saya menambahkan untuk Pak Hoiri tadi, kenapa asuransi kapal nggak kayak yang lain gitu. Kalau mobil tinggal masuk bengkel beres itu. Sayangnya Pak sampai dengan hari ini dan untuk asuransi kapal itu memang sifatnya reimbursement. Sampai dengan hari ini belum dirubah Pak. Gitu. Secara internasional itu memang reimbursement. Jadi pemilik kapal harus bertindak seolah-olah kapal tidak diasuransikan dengan biaya seminim mungkin. Terus kemudian biaya-biaya itu diserahkan ke asuransi. Suka tidak suka, saya pun juga melihat situasi itu juga. Oh begitu ya. Tapi itulah Pak yang terjadi di market. Lain dengan kendaraan, lain dengan yang lain-lainnya. Itu internasional Terima begitu. kasih. Pak Siswari, internasional tuh begitu semua. Praktisnya begitu. Iya, Pak. Marine practice-nya begitu memang untuk asuransi kapal. Karena kalau misalkan asuransi istilahnya punya towing boat untuk pengapungan atau mungkin kerjasama itu yang belum ada di Indonesia, dan secara internasional pun saya perhatikan belum ada Pak. Mereka saling mengenal gitu ya, asuransi X dengan kemudian Salvor A atau galangan C gitu ya, mereka saling tahu, tetapi memang saya sendiri secara pribadi belum melihat kerjasama atau seperti itu ya. Kalau misalkan di kendaraan kan asuransi kerjasama dengan bengkel A, kerjasama dengan perusahaan direct ini gitu ya.
itu mungkin ada, tapi di kapal, di asuransi HM itu belum ada, gitu Pak. Wow. Mohon izin ya Pak. Saya juga kepingin sih, kalau saya secara personal menggeluti di Ini bidang menarik ini. Ini menarik banget. Kalau misalkan bisa begitu kan bisa enak. Saya mikir kan kerjaan saya bisa lebih enteng dong, gitu loh. Tapi sayangnya itu nggak ada. Nah, mungkin ada satu sedikit yang apa namanya pengembangan dari polis HM yang sedikit bisa saya jelaskan. Asuransi sekarang istilahnya pemilik kapal bisa menego. Jadi gini, apabila kan secara prinsip adalah apabila kapal mengalami kecelakaan harus dilakukan perbaikan di galangan terdekat dari lokasi kejadian. Terkadang pemilik kapal kan punya, saya langganannya di sana. Gitu. Misalkan kapal Bapak beroperasi di Sulawesi tapi punya langganan di Jawa. Gitu, misalnya di Tegal atau Surabaya atau apa gitu. Tapi kalau kita mengukur jarak, yang paling dekat katakanlah Makassar, gitu. Tapi kadang mungkin ada yang beralasan, oh Makassar galangannya ya begini, begitu apa. Saya yakin Pak Hawiri lebih paham lah daripada saya. Nah, terus kemudian saya bawanya mau ke Surabaya aja. Nah, hal tersebut itu pada saat penelitian polis itu bisa dinegosiasikan Pak, gitu. Bahwa kalau kapal saya kejadian dimanapun, saya mau bawanya ke Jawa atau ke Surabaya atau ke Tegal atau ke Cirebon. Itu sekarang ini lagi ngetren tuh Pak di polis asuransi untuk dibuatkan klausul khusus itu, gitu. Nah, terus makanya saya kembali lagi dengan sifat reimbursement, asuransi ngelihat bahwa kalau namanya kita bicara pengapungan dan supaya semuanya tidak rugi, sayang sekali nih, gitu ya. Itu yang harus diperhatikan adalah poin no cure no pay. Jadi kalau kita kebetulan tadi yang Pak Heri bilang kita harus nyari salvor sendiri apa, ya salvornya Bapak harus cari sendiri, Bapak berkontrak sendiri, kontraknya itu harus no cure no pay. Begitu selesai baru nanti asuransinya ngelihat, oh oke, ini apa namanya kontraknya oke, ini sekian liability-nya jalan apa, baru dibayar. Suka tidak suka Pak, ternyata memang seperti itu polis untuk HM, prosesnya itu memang seperti itu. Gitu. Terima kasih Pak Wendy. Mungkin ada yang mau tanya lain. Izin Pak. Pak Hawiri silakan langsung. Siap. Terima kasih Pak Wendy, terima kasih Pak Bobi, Pak Sisferi atas penjelasannya. Ya ini yang selama ini posisi bargaining position antara perusahaan asuransi yang sangat kuat dan perusahaan pelayaran sebagai konsumennya yang amat sangat lemah Pak. Karena dengan sistem reimbursement ini jelas perusahaan pelayaran ini sudah harus menjalankan regulasi dari pemerintah perhubungan laut untuk mengcover asuransikan wreck removal and oil pollution, dan itu sudah kita lakukan. Tetapi pada saat kita mengalami musibah, kita sendiri harus mencari modal yang kadang-kadang bisa-bisa Pak, harganya nanti itu melebihi dari harga kapalnya. Karena rata-rata perusahaan salvor ini karena dia sangat terbatas, sedikit, kita juga tidak setiap hari bertransaksi, memberikan penawaran awal itu bisa 10.000 US dollar, 10 juta US dollar, 5 juta dollar. Meskipun nanti pada waktu kita tawar tuh kita aduh ya nanti jatuhnya tinggal 3 juta, tinggal 2,5 juta. Belum lagi yang oil pollution-nya. Itu juga demikian karena kita ditakut-takuti oleh regulator bahwa ini segera nanti bisa dituntut pencemaran lingkungan, bisa dituntut dicabut izinnya dan sebagainya. Seolah-olah ada kerjasama yang sangat baik antara perusahaan salvor dengan pemberi perintah regulasi, sehingga kita kadang-kadang dalam posisi yang amat sangat terjepit. Sehingga saya mungkin dalam kesempatan ini barangkali meskipun forum kita ini tidak forum resmi pemerintah, tetapi saya yakin bahwa yang hadir di sini pasti bisa menyampaikan lah terkait dengan regulasi ini. Mestinya bagaimana misalnya terhadap perusahaan pelayaran yang dia tidak memiliki modal sama sekali, yang sama sekali dia tidak punya cash, apalagi dia habis kena musibah. Tentu kalau perusahaan pelayaran kena musibah itu yang pertama kali harus dia selamatkan adalah penumpangnya. Kemudian setelah penumpangnya misalnya kendaraannya, yang itu kita harus segera
melakukan mobilisasi, menyiapkan hotel, menyiapkan rumah sakit, memberikan uang santunan, memberi makan, dan lain sebagainya, kerugian. Dan demikian juga kendaraan. Tentu tidak semua perusahaan mampu mempunyai modal sejumlah katakanlah sampai 50 miliar misalnya untuk mengapungkan kapal ini, minyaknya, dan nanti kita nunggu, bahkan ini ada anggota kami yang sampai tahun ke-6 ini Pak, kejadian tahun 2016 sampai hari ini, padahal perusahaan asuransinya itu perusahaan asuransi besar yang memang dia sudah menyatakan tidak punya uang untuk membayar dan kita disuruh bersabar, dan akhirnya kita sekarang sedang sedang dalam tuntutan ke Polda dan lain sebagainya. Saya pikir ini gimana Pak jalan keluarnya sehingga perusahaan pelayaran dalam negeri ini juga punya tidak terdiskriminasi lah, seperti di angkutan penerbangan yang begitu enaknya, begitu pesawatnya jatuh langsung perusahaan asuransi Singapura yang akan mengambil alih semuanya, kita konsentrasi di masalah pelayanan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Hoiri. Ini keywords ini sekali ya, jangan menentukan banyak hal sini. Pak, ini di chat ini Pak, kata-kata Pak Dedi seperti bercanda, tapi betul itu sekali serius. Kok kesian sekali jadi perusahaan udah bayar asuransi, begitu kalau kecelakaan terjadi dia harus cari uang untuk bayar dulu sambil deg-degan apakah direimburse sepenuhnya apa tidak, apakah, jadi ya bingung juga gitu. Pak Sur, coba tolong ini dijawab Pak Sur, balikin lagi ke Pak Sur. Pak Wendy, ada Pak Yusuf ini Pak Wendy. Ya Pak. Pak Yusuf Wendy, itu selamat Pak. pagi. Pak siapa? Selamat pagi Pak Wendy. Oh Pak Yusuf, sekarang lagi ada acara. Silakan dulu ya Pak Yusuf ya, sebentar sebelum saya kembalikan ke Pak Sur. Pak Yusuf, mangga Pak Yusuf. Iya Pak. Sorry Pak, saya sekarang di rumah. Ya Pak. Tapi ini ada acara pengajian Ya Pak. sama arisan di rumah. Oh iya Pak. Ini ada Pak Desmond di sini. Ya Pak. Dan ini banyak orang-orang orang BP3 semua. Ya Pak. Jadi mohon maaf hari ini saya belum bisa ikut lagi untuk webinar Pak. Oke, kita juga mohon maaf nih waktunya. Kita diskusi. Nanti kapan-kapan saya ikut lagi ya Pak ya. Baik Pak Yusuf, salam teman-teman. Pamit Pak. Pamit ya Pak. Salam ya. Oh ini Kita hebat paparan asuransinya itu luar biasa. baik Pak. Ya, jadi memang perlu kita lakukan untuk pelayaran ya. Ya baik. Penerbangan. Pak Wendy, Pak Kapten BRM dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam teman-teman semua. Dan kembalikan ya ke Pak Sur ini. Ya. Terima kasih Pak Wendy. Ternyata pelik banget nih persoalannya. Ya memang ini yang menjadi persoalan asuransi di laut. Sepertinya kalau kita dengar dari teman-teman asuransi seolah-olah beres. Tapi kita dengar dari teman-teman di operator ya seperti itu adanya seperti Pak Kohir ini. Maka itu kami berusaha bagaimana menjembatani karena ujung-ujungnya nanti masalah keselamatan Pak. Nah ujung-ujungnya nanti kerepotan untuk angkat reknya yang akhirnya mengganggu pelayaran. Nah ini yang kami berusaha akan memfasilitasi mengadakan pelatihan Pak untuk pemahaman mengenai asuransi ini. Mungkin semua gratis Pak, semua akan dibiayai oleh asuransi. Makan enak juga Pak. Saya akan berusaha mengadakan di Agustus inilah, di mungkin minggu kedua Agustus kita usahakan, kita harapkan sebanyak-banyaknya yang bisa ikut untuk pelatihan mengenai asuransi ini sehingga kita semua clear. Tapi salah satunya kemarin kita bicara masalah dengan PNI Indonesia, PNI Club Indonesia itu Pak. Jadi kalau masalah-masalah yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Kohiri, mungkin dengan PNI Club Indonesia yang nantinya porsinya bisa lebih besar karena anggotanya lebih banyak, sehingga kita mungkin bisa mengusulkan tidak reimburse, tapi tidak 100% reimbursement, tapi mungkin bertahap lah. Katakan untuk uang muka, untuk self-fit, katakan butuh sebesar 5 miliar, mungkin separuh-separuh dari klub, separuh-separuh dari perusahaan pelayaran itu. Jadi harus ada memang responsibility, istilahnya deductible-nya juga ada tanggung jawabnya lah dari perusahaan pelayaran. Nah ini mungkin kalau dengan
PNE Club Indonesia bisa kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang memang menjadi kesulitan-kesulitan operator kapal di Indonesia. Saya juga sudah mengalami kecelakaan, mereka harus mengganti untuk penumpang yang meninggal segala macam, ngurusin untuk pemakaman. Nah, hal itu juga diberatkan dengan mereka harus membiayai dulu pengangkatan atau penyedotan masalah polusi segala macam. Nah, ini memang sangat memberatkan. Nah, inilah kewajiban pemerintah kita bagaimana untuk mengatasi hal ini semua. Jadi kita tidak bisa mendiamkan seperti ini, Pak. Jadi pemerintah, nanti kami dengan Pak Bobi akan berencana untuk bertemu dengan Pak Dirjen untuk menyampaikan masalah-masalah asuransi ini, sehingga kita bisa ada jalan keluarnya, tahapan-tahapan apa yang perlu kita bikin supaya masalah-masalah ini satu persatu bisa kita kurangi lah masalah-masalahnya, Pak. Mungkin itu Pak Wendy. Jadi mungkin secepatnya kita lakukan untuk training dan pendekatan-pendekatan juga dengan pemerintah untuk pembinaan masalah asuransi seperti di Malaysia lah. Itu mereka semua kapal bendera Malaysia di cover oleh PNE Club Malaysia, begitu juga Singapura, begitu juga Hong Kong. Nah, ini yang kita usahakan kalau PNE Club Indonesia ini besar, masalah-masalah itu bisa kita tangani sendiri di dalam negeri, Pak. Terima kasih Pak Wendy. Baik, terima kasih. Pak, kita biasanya sampai jam 11 lebih sedikit, tapi ini kan banyak kawan-kawan yang ingin ikut acara di tempat Pak Yusuf ya. Jadi kalau tadi dan kesimpulan tadi dari Pak Suryanto merespon banyak nih dari chatnya Pak Dedi, mengkonfirmasikan lagi bahwa kita akan ada tindak lanjutnya ya Pak Surya, kita akan diskusi langsung dan itu akan difasilitasi oleh KNKT dan Pak Bobi dan kawan-kawan semua tentunya diharapkan ikut. Pak Sahar, saya kira kita cukupkan dulu Pak Sahar ya. Silakan Pak Sahar di close untuk supaya teman-teman kasih kesempatan kepadanya di acara BP3 di Pak Yusuf. Pak Sahar masih mute. Ya Pak, terima kasih. Alhamdulillah Pak. Jadi diskusi kita pagi ini lancar gitu Pak ya. Mudah-mudahan sudah mendapatkan sesuatu dari sisi kiri, sisi kanan yang tadinya belum paham, sekarang sudah ada titik terang. Dan tadi Pak Ketua KNKT juga sudah menjanjikan, sudah menginformasikan segera akan dilakukan training penjelasan untuk perusahaan pengelola kapal dari asuransi ya, paling tidak seperti yang sekarang, dan itu semuanya free of charge. Alhamdulillah. Terima kasih. Demikian Pak, saya senang sekali lah, pasti Pak Wendy juga senang sekali, Pak Suryanto juga senang sekali, Pak Bobi juga senang, Pak Ketua Gapasdap juga pasti senang sekali gitu ya, Pak Sawin senang sekali. Mudah-mudahan tadi Pak Dedi bilang ada special class pertemuan dengan Gapasdap, why not kalau memang itu diperlukan lagi gitu Pak ya. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Nah, kali itu ya kita akhiri. Terima kasih banyak Pak Oiri, Pak Sis ya, dan tentunya tadi Pak Bobi dan teman-teman lain, Pak Dedi, dan mohon maaf kalau kawan-kawan yang lain belum sempat untuk bicara. Pak Syafrin, Pak Dedi, ada saya juga lihat Pak Heri Bakti dari udara juga memantau beliaunya. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya foto bersama. Terima kasih Bapak. Oke, kita foto ya. Udah buka ya. Udah buka ya. 1, 2, 3. Oh, ada Pak Dedi juga rupanya. Ada Pak ini Denny, Pak Denny udah ada. Nah, itu Pak Heri Bakti ya. Kalau foto ikut Pak, ikut foto. Satu lagi, oke, buka masker. Gimana Pak Dedi pakai masker? Cuma Pak Dedi pakai masker, yang lain enggak. Saya di muka umum nih di Starbucks. Di luar di diskusi mungkin kita juga harus pemerintah harus
ke perusahaan asuransinya. Kelihatannya yang dikalahkan ini malah perusahaan pelayaran kan. Betul, Pak. Iya, betul. Kita harus nekan juga perusahaan asuransinya bahwa dia punya tanggung jawab. Jadi dia kan punya izin juga di Indonesia.